Ana sholata satemene sholat ingkang lamun ana apa sholat iku rakaat ini 2 rakaat lahasbu tas subuhi wa nafili kaya sholat subuh dan sholat sunnah palaisa mongko ora ana biha ing dalam sholat bila tasahudun wahid kecuali satu kali tasahud yaitu tasahud akhir. Sholat yang 2 rakaat tasahudnya hanya sekali tasahud akhir. Wa in kana lamun ana apa sholat itu salah sarokaatin 3 rakaat au arbaan utawa 4 rakaat fafiha mongko iku ing dalam sholat 3 atau 4 tasyahudani ada 2 kali tasahud yaitu awalun wasane tasahud awal dan tasahud akhir. Wa itu sawaru lan digambaraken bihaqil masbuki ing dalam hake makmum masbuk apa salah tasahudat 3 kali tasahud. Wa yusawaru bihaqi fi salatil maghribi dalam salat maghrib arba'u tasyahudatin kayaknya itu ada salah ketik. Kalau untuk salat maghrib paling banyak berapa tasahudnya? 3. Kalau telat, kalau Anda telat kan, kalau di sini kan 4 tasahud, kan nggak mungkin rakaat telu tasahud apa. Mungkin salah ketik. Kalau di bawah kada binaski salah sih di catatan lain, redaksi lain 3 tasahud. Mislu ayutika, contohnya ento ini nemu sokoman alimah imam baca ruku setelah ruku bisa niatin dalam rakaat kedua. Bayu kemudian mengikuti sokoman yang imam fit tasahudil awali. Misalnya kalau sholat maghrib telat tinggal 1 rakaat terakhir, maka berarti kan dia ikut tasawuf awal, tasawuf akhirnya bersama imam, kemudian dia ngulang lagi tasawuf awal bersama sendiri dan tasawuf akhir sendiri. Walam yahsul ora hasil butiman minas sholati ila rakaatun kecuali 1 rakaat bersama imam. Faida salama nalikane salam sapa imamu koma mongko berdiri sapa masbuk liat dia supaya nekani sapa masbuk bi ini kelan 2 rakaat al-bagina ini yang tersisa alih atas imam. Fayusalliya kemudian salat sapa man rakaatan 1 rakaat wa yasyadu dan tasahud akibah setelah itu. Dianahu itu saniyatuhu rakaat kedua nih makmum sumayusoli kemudian sholat asalisa yang rakaat ketiga wa yasyadu lan tasawuf lagi akibah berarti tasawufnya 3 kali. Amma idza sholat mongko nalikane sholat sapa man nafilatan ing sholat sunnah panawa mongko niat sapa man aksara luwih akeh min arba'i rakaatin kelawan 4 rakaat bi annawa gambar ento niat sapa man mi'ata rakaatin akhir 100. Andai kan ada seseorang niat sholat 100 rakaat itu sopo sholat 100 rakaat tidak terawih 20 aja udah rasanya ini. Andai kan ada orang niat 100 rakaat fal ikhtiaru mongko milih sopoman ayat siro entong ringkes via ing dalam sholat ala tasahuda ini ing atase 2 tasahud. Fayusalliya mongko sholat sopoman maing barang nao kang niat sopoman ing ma ila rakaat ini kecuali 2 rakaat wa yasyhadu lan tasahud. Sumayati kemudian nekani sopoman birokata ini kelawan 2 rakaat wa yasyadu dan niat tasahud at-tasahud sani wa yusalimu kemudian salam. Qala jama'atun sebagian golongan min ashabina dari sahabat kita layak juzu tidak boleh ayat juga ento nambahi sopoman alas tasahuda ini yang atasnya 2 tasahud walaya juzu lan tidak boleh ayakuna ento ono apa baina tasahudil awal wasani aksaru
itu maksimal 4 rakaat, sehingga nanti 2 rakaat enak tasahud awal, kemudian ke rakaat keempat tasahud akhir. Kalau menurut pendapat ini hendaknya tidak boleh lebih dari itu. Jadi like sholat sunat digawe 2 rakaat atau 4 rakaat. Tidak 6 apalagi itu 100 rakaat 1. Yang baik tasahud itu 2 rakaat tasahud, 2 rakaat tasahud. Bagaimana kalau lebih? Fa'in zada, mongko lamun lebih sapa man ala tasahudaini ing atase 2 tasahud. Misalnya Anda rakaat sholat sunnah 8 rakaat, kayak kita biasanya apa? Duha ya. Duha misalnya 8 1 kali salam, 2 rakaat tasahud, 2 rakaat tasahud, 2 rakaat tasahud, berarti tasahudnya berapa? 4. 2 rakaat, iya 4 ya. 4 kali tasahud. Jadi setiap 2 rakaat dikasih tasahud awal, kemudian tasahud tsani, terakhir tasahud akhir. Boleh nggak kalau begitu? Fa'in zada mongko lamun nambah sapa man ala tasahudaini ing atase 2 kali tasahud aukana utawa ana bainahuma antarane 2 tasahud iku aksaru luwih banyak min rakaataini batalat, mongko batal apa salatuhu. Berarti di dalam salat itu maksimal tasahud hanya 2, tasahud awal dan tasahud akhir. Terus itu satu catatan kalau menurut kitab ini. Kemudian yang kedua, antara tasahud awal dengan tasahud akhir tidak lebih dari 2 rakaat. Kalau lebih, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Berarti kalau kita sholat 6 rakaat, nggak boleh. Tasahudnya maksimal berarti 4. Lah ditambah tasahud berarti 2 rakaat tasahud setelah, karena di sini batasannya adalah antara tasahud awal dengan tasahud kedua atau tasahud akhir itu tidak boleh aksara min rakaataini, tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Berarti setiap 2 rakaat harus tasahud. Berarti maksimal rakaat sholat sunnah itu 4 rakaat. 2 rakaat tasahud, 2 rakaat tasahud. Lebih dari itu kalau menurut keterangan di sini batalat sholatu, batal sholatnya. Waqala ini pendapat satu, yang pendapat yang masyhur. Tetapi ada pendapat lain. Kalau akhoru, pendapat menurut ulama yang lain, ya juzu boleh. Ayang tasahada, ayang tasahud fi kulli rakaatin, setiap rakaat boleh, setiap rakaat tasahud. Misalnya kalau Anda sholat duha 4 rakaat, rakaat pertama tasahud, rakaat kedua tasahud, rakaat ketiga tasahud, ya boleh. Ya juzu antasahada fi kulli rakaatin wal asahu. Tapi pendapat yang sahih akan ada 2 pendapat. Boleh tasahud setiap rakaat atau boleh tasahud setiap 2 rakaat. Mana yang lebih sahih? Wal asahu utawi yang lebih sahih ikut jawazu, boleh tasahud fi kulli rakaataini, setiap 2 rakaat, la fi kulli rakaatin, tidak setiap rakaat. Berarti menurut pendapat yang lebih valid, tasahud itu setiap 2 rakaat, bukan setiap rakaat. Oke, itu aturan main kita tasahud maksimal 2 rakaat. Dan berarti salat sunnah itu maksimal 4 rakaat, bukan 6. Wa'lam ana tasahud dal akhir, saat temani tasahud akhir iku wajibun, wajib. Maca tasahud akhir itu wajib. Kalau tasahud awal iku sunnah. Di dalam mazhab Syafi'i, tasawuf awal itu sunnah abad, sunnah muakkad. Kalau kita nggak tasawuf awal, sholatnya sah, tetapi harus ganti sujud sahwi. Misalnya maghrib lupa, nggak tasawuf awal langsung ngadeg ketiga, ya nggak apa-apa. Kalau Anda sudah berdiri nggak boleh balik loh ya. Misalnya Anda sholat maghrib, kemudian belum tasawuf awal langsung berdiri. Setelah berdiri loh, gimana urung tasawuf awal? Nggak boleh turun lagi. Tetap aja lanjutkan. Nah, nanti terakhir sebelum salam sujud sahwi. Tasawuf akhir itu tasawuf awal. Nah, sekarang kalau tasawuf akhir itu wajibun, wajib inda Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i wa Ahmad
lan mazhab Ahmad bin Hambal. Wa aksarul ulama'i lan sebagian besar ulama itu tasawuf akhir wajib. Tetapi ada pendapat lain, wa sunnatun lan sunat inda Abi Hanifah wa Malik. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah hukumnya sunnah. Berarti boleh nggak tasahud menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik. Tetapi hendaknya kita tasahud aja. Itu satu. Yang kedua, wa amma tasahud awal, tasahud akhir berarti wajib kalau dalam Syafi'i. Kemudian wa amma tasahud awal, anapun utai tasahud awal, iku fasunatun. Sunnah indah Syafi'i menurut Imam Syafi'i, wa Malik lan Imam Malik, wa Abi Hanifah lan Abi Hanifah, wal aksarin lan sebagian besar ulama. Aneh maneh wa wajibun lan wajib indah Ahmad menurut Imam Ahmad. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i tasawuf awal itu sunnah muakkad, sunnah abad. Tapi kalau menurut Imam Ahmad hukumnya wajib. Sehingga kalau nggak tasawuf awal berarti tidak memenuhi syarat rukunnya sholat. Berarti sholatnya harus nambah, terus ditambah sujud sahwi. Kalau tarokahu mongko lamun ninggal hu ing tasawuf awal indah Syafi'i menurut Imam Syafi'i shohat tetap sah apa sholatuhu. Kalau menurut Imam Syafi'i misalnya lupa tasawuf awal berarti sholatnya tetap sah. Kalau menurut Imam Ahmad berarti sholatnya gak sah karena meninggalkan kewajiban. Karena tasawuf itu wajib awal dan akhir. Walakin yasjudu, tetapi ini harus sujud lisahwi. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau kita lupa tasawuf awal, sholatnya sah tapi nggak disujud sahwi. Sawaun tarokahu, podo koninggal sopoman hu ing tasawuf amdan au sahwan, sengaja atau lupa. Lupa tidak tasahud atau sengaja tidak tasahud, maka ganti sujud sahwi, sholatnya sah. Oke, itu hukum sujud tasahud awal maupun akhir. Nah, sekarang kita lanjutkan. Faslun fi dzikri ikhtilafi, nyebut yang dalam menyebut perbedaan pendapat fi al-fatih tasahud, yang dalam lafadz yang tasahud. Asabiti kan tetap indah saking tasahud. Gini, tasahud itu bacaannya macam-macam. Ada paling enggak ada 3 yang paling sahih. Wa amma al-fatu tasahudi, anapun utawi lafaz tasahud, fasabata mongko tetep fi dalam tasahud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasu tasahudin 3 tasahud. Kata Imam Nawawi, tasahud itu yang masyhur dari kanjeng Nabi ada 3 macam. Jadi 3 macam hadis tentang tasahud. Yang pertama, riwayat Ibnu Mas'ud, dari hadis riwayat Ibnu Mas'ud an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksi tasahudnya begini. Ini tercatat dalam Bukhari. Dalam Bukhari nomor 831. Terus tercatat di dalam Sahih Muslim hadis nomor 402. Tasahudnya at-tahiyatu lillah wassalatu wassalawatu wattayyibatu assalamu alaikan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu versi pertama. Kayaknya di apa yang pakai ini ya? Ada toh di Muhammadiyah mungkin ya? Pakai yang ini atau pakai yang tidak tahu saya. Ini versi hadis pertama tentang bacaan tasahud. Boleh. At-tahiyatulillah wal salatu wassalawatthayyibatu assalamu alayka ya nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Itu hadis itu bacaan tasahud yang diajarkan Nabi. Riwayat dari Ibnu Mas'ud. Nah, sekarang yang kedua. Wasani utawi hadis yang kedua riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ini sahih diriwayatkan dari Muslim. Tercatat di dalam hadis Muslim nomor 403.
At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang biasa dipakai di dalam mazhab Syafi'i. Kayaknya kita pakai ini tuh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu berarti kalau kita pakai ini, kita menggunakan lafadz tasahud dari hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kalau kita pakai yang atas, at-tahiyatulillah, as-salatu, at-tayyibatu, dan seterusnya, berarti kita menggunakan hadis dari Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ada dua redaksi yang muncul. Nah, ada yang ketiga. Asalisu, utai yang ketiga, itu riwayat Abi Musa al-Asy'ari. Ada lagi, ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim juga. Jadi di dalam Sahih Muslim itu ada 3 hadis yang berurutan, yaitu nomor 4. Itu yang disepakati ulama ada 3, yang semua tercatat di dalam hadis Sahih. Ada lagi yang versi 4. Rawaina fi sunanil Baihaqi, dalam Sunan Baihaqi. Bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang baik. Yang model keempat ini, sebagian ulama mengatakan hadisnya tidak mencapai derajat sahih, tapi jayyid aja. An Qasim qala alamani, ngajari ni ingsun sapa Aisyah radhiyallahu an. Kanjeng Nabi, ini ada Sunan Baihaqi, Qasim, kata Qasim begini, saya diajari tasahud dari Sayyidah Aisyah. Hadza tasahudun Nabi. Tasahudnya ini, at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibatu. Itu padha karo mana ya? Enggak ada ya, enggak ada yang sama. Redaksinya beda. Yang pertama at-tahiyatulillah wassalawatu, oh sama dengan yang pertama ya. Sama dengan yang riwayat Ibnu Mas'ud. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu tercatat di dalam Sunan Baihaqi, juz 2 nomor 144. Berarti sama. Baihaqi enggak beda. Berarti sama dengan Ibnu Mas'ud. Berarti kita menemukan 3 tasahud. Wa fi hadza faidatu hasanatun wa yaiku antasyahudahu sallallahu alaihi wasallam bilafdi tasyahudina. Ini di atas. At-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar abduhu wa rasuluh. Oh, padha. Wa rawaina lan riwayataken sapa kita fil Muwatta Malik, ing dalam kitab Muwatta. Kalau tadi Imam Baihaqi, sekarang di Muwatta. Muwatta itu tulisannya hadis kumpulannya Imam Malik. Dalam kitab hadis Muwatta nomor ke-9. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan seterusnya, Muwatta nomor 9. Wa sunanil Baihaqi wa ghairihima bil asanidi sahih an Abdurrahman ibnu Abdul Qari wa huwa bisyadil ya'i Qariyu anau sami'a Umar bin Khattab. Nah, ini Umar bin Khattab ngajari tasahud. Suatu ketika Umar itu pidato di mimbar. Wa huwa halitai Umar iku alal mimbari, ing atase mimbar. Wa huwa halitai Umar iku yu'allimu, ngajari sapa Umar anasa ing manusa at-tasahuda ing maca tasahud. Suatu ketika Sayyidina Umar ikut ceramah di mimbar ngajari tasahud orang-orang. Nah, bacaan tasahudnya ini at-tahiyatulillah az-zakiyatu. Nah, itu yang beda. Kalimatnya pakai az-zakiyah. At-tahiyatulillah az-zakiyatulillah at-thayyibatu shalawatulillah. Ini yang agak beda. Ini tercatat di dalam Muwatta dan Baihaqi. Muwatta poin 1 nomor 90. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti ada 4 ya. Kita nemu 4. 3 itu tercatat di Muslim dengan hadis urutan nomor 402, 403, 404. Kemudian yang tadi dari Baihaqi sama dengan Muslim 402. Nah, sekarang
Ada yang keempat tercatat di Muwatta. Tahiyatnya begini, at-tahiyatulillah, az-zakiyatulillah, at-thayyibatu salawatulillah. Sama kemudian. Rawaina fil Muwatta wa Sunan Baihaqi wa gharima aidan bi isnadin sahih an Aisyah radhiyallahu an. Annaha sedune Sayyidah Aisyah kanat ikut takulu, kata Sayyidah Aisyah ada lagi tasahud begini, at-tahiyatu thayyibatu salawatu, ini beda, az-zakiyatu. Ini berarti dari Sayyidah Aisyah tasahud itu ada dua versi. Ada yang sama dengan Ibnu Mas'ud, ada yang beda. Mirip dengan Sayyidina Umar, yaitu at-tahiyatu thayyibatu salawatu zakiyatu lillah. Nah, itu juga boleh. Itu tercatat dalam kitab Muwatta dan kitab Sunan Baihaqi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wa fi riwayatin anha fi hadal kutubi, yang dalam kitab ini ada yang model ini, at-tahiyatus salawatu thayyibatu az-zakiyatu lillah. Ini redaksinya beda lagi ya. Yang di atas tadi at-tahiyatu thayyibatu, baru as-salawatu. Kalau yang di bawah at-tahiyatus salawatu at-thayyibatu. Berarti ada 5 model tasahud dengan bolak-balik aja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ada 5 yang kita temukan. Rawaina fil Muwatta, ada lagi di dalam Muwatta, wa Sunan Baihaqi aidan bi isnadis sahih an Malik an Nafi an Ibnu Umar. Sekarang tadi ada dari Ibnu Umar, ada dari Sayyidah Aisyah, sekarang dari Ibnu Umar, bukan dari Umar. Annahu kana iku yasyhadu wa yaqulu. Tasahudnya begini kalau dari Ibnu Umar. Bismillah, at-tahiyatulillah, as-salawatulillah, az-zakiyatulillah, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan seterusnya. Itu tercatat dalam Muwatta nomor 91. Kalau yang tadi nomor 90. Berarti ada macam-macam. Fahadihi, utai tadi, berarti ada berapa tadi? 6. 3, 4, 5, 6. Ada 6 bacaan tasahud. Fahadihi iku anwa'un. Macam-macam minat tasahudi saking bacaan tasahud. Inilah macam-macam bacaan tasahud. Qala al-Baihaqi, ngendika sapa Imam Baihaqi, wasabitu utayang tetep an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku salah satu ahadis kata Imam Baihaqi dari 6 macam tasawuf tadi, sesungguhnya yang kuat, yang itu dari Nabi, hadisnya sahih, itu adalah hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Abbas, dan hadis Abi Musa. Berarti 3 pertama tadi itu yang sahih, yang tercatat di dalam Sahih Muslim nomor 402, 403, 404. Menurut Imam Baihaqi itulah yang kuat, hadisnya yang sahih. Yang lain hadisnya tidak mencapai derajat sahih. Karena itulah kemudian oleh Imam ini siapa yang kita kaji, Imam Nawawi, tidak masuk di dalam 1, 2, 3. Tetapi beliau fair, yang tidak sahih pun disampaikan. Oh, ini loh ada yang tidak sahih, tetap walaupun itu tasahud, walaupun tidak sahih tapi disebutkan, sehingga kita tahu ada bacaan tasahud yang sahih, ada bacaan tasahud yang riwayat hadisnya tidak sahih. Andaikan kita, sehingga kita tahu, andaikan ada orang yang baca, oh kita tahu bedanya itu toh, itu dasarnya ini, dasarnya itu. Coba ini fair banget Mbah Nawawi, sehingga sahih pun yang beliau tidak sependapat pun dicantumkan. Kita biasanya kan kayak gitu, kita agak pendapat ya kita cantumkan yang sependapat aja, yang nggak sependapat enggak. Coba Mbah Nawawi ngajari kita
ini loh yang sahih, ini yang saya dukung karena sahih. Yang tidak sahih pun dicantumkan sehingga kita menjadi belajar. Ada 6 versi tasahud. Nah, dengan mengutip Imam Baihaqi, Mbah Nawawi mengatakan yang sahih itu adalah riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abi Musa al-Asy'ari. Hadza kalamul Baihaqi. Itu menurut Imam Baihaqi. Wa qala ghairuhu, ulama yang lain berbeda pendapat. Ghairuhu salah satu utai yang 3 itu sahih. Yang 3 tadi semua sahih, wa asahuma, tetapi yang lebih sahih hadis Ibnu Mas'ud. Ini menurut pendapat yang lain. Berarti pendapat yang lain yang paling sahih adalah Ibnu Mas'ud yang at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibatu. Tetapi kalau Mbah Nawawi mengatakan semuanya sahih, sehingga kita bisa pilih. Mbah Nawawi mendukung yang pendapatnya Al-Baihaqi. Sehingga 3 hadis tadi yang tercatat di dalam Sahih Muslim 402, 403 dan 404 itu sama. Ba'lam kan ngerti ya nahu ya juzu boleh apa tasahud bi ayat tasyahudin. Kata Mbah Nawawi boleh kita memilih tasahud yang mana yang kita bisa. Min hadil madkurati saking dzikir tadi. Hakadha naso ngenas soalaihi ngatasi tasawuf sapa Imamuna Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i yang kemudian diikuti oleh Mbah Nawawi, kita boleh membaca tasawuf dari berbagai macam tasawuf. Tetapi mungkin kalau kita mengikuti hadis sahihnya, yang terpilih adalah 3 yang pertama, yang Sahih Muslim tadi. Wa ghairuhu minal ulama'i, saking ulama radhiyallahu anhu wa afdaluha, utawi lebih afdole tasawuf inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i iku hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Karena menurut Imam Syafi'i dari semua bacaan tasawuf yang lebih bagus adalah menggunakan hadisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas apa? Nah, yang itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah yang biasa kita baca. Menurut Imam Syafi'i itu yang paling sahih dan lebih afdol. Walaupun ada yang lain. Ada yang at-tahiyatut thayyibatus sholawatulillah dan yang lain. Tapi menurut Imam Syafi'i yang paling bagus adalah riwayat dari Ibnu Abbas, yaitu yang bacaan tasawufnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamualaikum ya nabiyyu dan seterusnya. Itu afdaluha inda Syafi'i hadisu Ibnu Abbas. Wa li ziyadati karena tambahan fihi min lafdzil mubarakah. Kenapa dianggap lebih bagus? Karena ada tambahan kalimat mubarakah. Sementara di yang lain kan nggak ada mubarakah. Kan? Yang di hadisnya siapa yang pertama? Hadisnya Ibnu Mas'ud itu hanya at-tahiyatus sholawatut thayyibat. Tidak ada kata mubarakah. Di hadisnya Abi Musa al-Asy'ari juga at-tahiyatut thayyibatus sholawatu. Sementara yang hadisnya Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu ada 4. Yang lain 3. Yang hadis Ibnu Abbas ada 4. Karena ada 4 itulah ada 4 poin, yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Maka Imam Syafi'i mengatakan ini yang lebih bagus. Ada tambahan kalimat mubarakah. Wa qala lan ngendika sapa Imam Syafi'i wa ghairu lan liyane minal ulama'i saking ulama rahimallahu taala liyakuna supaya ana apa al-amru fi indam tahiyat ala saati ngatasé lebih luas tahiri dan lebih baik. Ihtalafat berbeda pendapat apa al-fadur ruwati lafate rawi-rawi. Pendapatnya lafat tahiyat beda-beda, tetapi Imam Syafi'i ngajari kita pilih tahiyat yang lebih lengkap dan lebih baik. Nah, Imam Syafi'i kemudian memberikan keputusan, memberikan fatwa yang lebih baik adalah tahiyat menggunakan tahiyat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah.
Oke. Saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok. Pada faslun fi bayani hukmi man iktasara ala badi al-fati, yaitu bagaimana kalau kita membaca tahiyat paling minimalis. Oke. Ada pertanyaan. Jika makmum masbuk lupa membayar 1 rakaat sholat, apakah wajib mengulang sholatnya? Makmum masbuk lupa menambah rakaat sholatnya. Maksudnya apa? Kita masbuk misalnya sholat isya, kemudian lupa masbuk pira biasanya kita sholat isya 4 rakaat, kita masbuk 1 lah. Kan berarti kita baru 3. Begitu 3 imam salam, kita ikut salam. Artinya ketika itu berarti sholat kita baru 3 rakaat. Bagaimana hukumnya? Kita nggak perlu ngulang sholat, tetapi langsung berdiri dan nambah 1. Jadi nggak ngulang. Kalau misalkan lupa. Lah ya. Tadi kan begitu imam sholat, imam salam, kita langsung salam. Begitu sadar, oh iya berarti saya kurang 1, maka langsung aja kita berdiri, nyambung rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Masih ingat dulu hadisnya dalam Bulughul Maram, Nabi itu suatu ketika pernah sholat, kemudian lupa, rakaatnya kurang, kemudian begitu salam, sahabat mengatakan, kanjeng Nabi, kita sholat apa ini tadi kok kurang? Baru sholat duhur kalau dalam riwayat, tadi kan kita sholat duhur, kok baru 2 rakaat kok kita salam? Jenengan ini qashar sholat atau lupa? Nah, kemudian Nabi, oh ya bener tak, kita lupa, kita kurang 2. Maka kemudian Nabi langsung berdiri lagi, Allahu Akbar, melanjutkan kekurangannya 2. Jadi nggak perlu mengulang sholat, tapi langsung nambah 1 takbir, nambah 1, kemudian salam, kemudian tahiyat akhir, kemudian sebelumnya ditambahkan sujud sahwi. Itu cara kalau kita lupa kekurangannya. Oke, masih ada? Baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan, bisa dipahami. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lamtana bi'alimna latifa'un Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati bima lamtana Rabbi fakihin alimna bima lifa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.